Halo semua, perkenalkan, nama saya Monika Putri Purba. Saya dari kelas PJKRH 2024 dengan NIM 6243111156. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perilaku kepemimpinan berdasarkan gaya kepemimpinan. Yang pertama, pendahuluan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan bawahan. Secara umum, terdapat macam gaya kepemimpinan yang relevan dalam organisasi. Di antaranya adalah 1. Gaya otokratis, 2. Gaya demokratis, 3. Gaya partisipatif, 4. Gaya orientasi pada tujuan, 5. Gaya situasional. Berikut penjelasannya. Yang kedua, perilaku kepemimpinan berdasarkan gaya kepemimpinan otokratis. Gaya otokratis disebut juga gaya diktator dan direktif. Pemimpin menggunakan pendekatan otokratis, mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan para anggota organisasi, dan sifat keputusan harus dijalankan anggota organisasi. Ciri-ciri perilaku kepemimpinan otokratis diantaranya sebagai berikut. 1. Kebijaksanaan semuanya ditentukan oleh pemimpin. 2. Langkah kegiatan teknis ditentukan oleh pemimpin. 3. Pemimpin mendiktekan tugas-tugas khusus yang dilaksanakan anggota. 4. Pemimpin cenderung mencela atau memuji secara personal. Yang ketiga, perilaku kepemimpinan berdasarkan gaya kepemimpinan demokratis. Ciri-ciri perilaku kepemimpinan demokratis sebagai berikut. 1. Semua kebijakan dibahas dan ditentukan bersama oleh kelompok dengan dorongan dan bantuan pemimpin. Yang kedua, perspektif kegiatan diperoleh selama masa pembahasan. Langkah-langkah umum kebijakan kelompok digariskan terlebih dahulu dan jika diperlukan dapat meminta nasihat teknis. Yang ketiga, para bawahan atau anggota diberikan kebebasan bekerja dengan siapa yang disenangi. Yang keempat, pemimpin selalu objektif dan berpikir sesuai fakta dalam memberi semangat kepada kelompok tanpa banyak mencampuri urusan pekerjaan. Yang keempat, perilaku kepemimpinan berdasarkan gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif dikenal juga dengan kepemimpinan terbuka, bebas atau non-direktif. Pemimpin yang menggunakan pendekatan partisipatif hanya sedikit memegang kendali dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan partisipatif didasari pada anggapan bahwa para karyawan kelak lebih siap menerima tanggung jawab terhadap solusi, tujuan, dan strategi pada keadaan di mana mereka diberdayakan untuk mengembangkannya. Yang kelima, perilaku kepemimpinan berdasarkan gaya kepemimpinan berorientasi pada tujuan. Gaya berorientasi tujuan disebut juga dengan kepemimpinan berdasarkan hasil atau berdasarkan sasaran. Pemimpin yang menganut pendekatan tujuan meminta anggota tim untuk memusatkan perhatian hanya pada tujuan yang ada. Suatu strategi organisasi dapat menghasilkan kontribusi nyata dan dapat diukur ketercapaian tujuan. Praktik gaya kepemimpinan berorientasi tujuan dilakukan pemimpin organisasi dengan menunjukkan tindakan-tindakan yang mendorong semua anggota organisasi untuk fokus memenuhi tujuan besar dari organisasi. Yang keenam, perilaku kepemimpinan berdasarkan gaya kepemimpinan situasional. Gaya situasional dikenal juga dengan kepemimpinan tak tetap atau fluid, atau kontingensi. Asumsi yang digunakan dalam gaya kepemimpinan situasional adalah bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang tepat bagi setiap pemimpin atau manajer dalam segala kondisi. Terdapat 4 gaya kepemimpinan dalam organisasi yaitu 1. Gaya memerintah, 2. Gaya menjual, 3. Gaya berpartisipasi, 4. Gaya mendelegasikan. Yang ketujuh, penutup. Kepemimpinan yang mendorong lahirnya partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh karakteristik pemimpin. Umumnya, pemimpin yang integratif memiliki karakteristik terbuka, siap berdiskusi, bertukar pikiran, dan menerima saran dari bawahannya. Dengan demikian, tercipta kerjasama dan kesatuan tindakan dalam pelaksanaan tugas. Pemimpin demikian disebut sebagai pemimpin visioner. Terima kasih.